UFC 300 akan menjadi pay-per-view berikut di tanggal 13 April 2024. And wow, what a card this is. Benar-benar stack banget, loaded banget fight saya dari main card sampai prelims, dan bahkan early prelims saya itu seru-seru banget. Tapi sebelum gue ngasih preview, poster UFC 300 nih jelek banget ya dibandingin sama UFC 200 atau UFC 100, event-event besar lainnya. Itu tuh kualitasnya drop banget, dan bahkan tuh nggak ada nama fighternya, nggak ada foto-fotonya, cuman tulisan UFC 300 plain banget, polos banget. Anyway, event ini akan di-headline Alex Pereira, mantan juara dunia di middleweight dan sekarang dia juara light heavyweight. Dia akan melawan Jamal Hill yang merupakan mantan juara dunia light heavyweight juga. Pereira merupakan fighter yang paling cepat mendapatkan 2 gelar di UFC ya, dimana di fight ke-7 dia udah mendapatkan gelar light heavyweight. Saat itu di UFC 295 mengalahkan Jiri Prochazka. Dan untuk Alex, dia pasti ingin memperkuat legacy dia sebagai seorang petarung, sebagai fighter ya. Dimana dia tuh sebelum masuk UFC udah menjadi double champ di Glory Kickboxing. Di Glory malah dia dapat mempertahankan 2 gelar tersebut sekaligus, dan itu tuh hal yang jarang dilakukan di UFC ya. Untuk Jamal Hill, dia ingin merebut gelarnya kembali karena dia tuh sebenarnya nggak kalah ya. Dia tuh waktu itu setelah lawan Glover Teixeira dia mengalami cedera yang berat, makanya dia harus melepaskan gelarnya. Tapi di sisi lain Alex juga bakal ingin membalas dendam lah untuk kekalahan mentornya, temannya, dan pelatihnya juga si Glover Teixeira. Dimana di retirement fight Glover tuh dia kalah lawan Jamal. Fight ini bakal menarik banget menurut gue karena Alex Pereira merupakan salah satu fighter spesialis terakhir menurut gue di MMA, di olahraga MMA. Dan di sisi lain Jamal itu tuh fighter yang mampu mencampurkan serangannya dengan baik. Mau itu dia mau menggunakan pukulan atau tendangan, karena akurasi striking dia tuh sangat bagus. Dan dia walaupun tampaknya secara fisik tuh tidak sesangar fighter-fighter yang lain, dia tuh juga bisa dibilang knockout artist ya, dimana dia sepanjang karirnya di UFC sudah mendapatkan 5 KO atau TKO dalam 8 fight. Tapi untuk fight kali ini gue megang Alex Pereira untuk menang lawan Jamal Hill, karena menurut gue left hook mautnya Pereira itu tuh sesuatu yang tidak bisa diberhentikan lah oleh Jamal. Di co-main event UFC 300 ada Zhang Weili melawan Yan Xiaonan untuk gelar strawweight dunia. Menurut gue pribadi sayang sekali ya fight ini nggak di-book di Cina, karena ini pertama kalinya ada 2 fighter kelas dunia dari negara itu yang dapat merebutkan gelar UFC gitu. Dan kalau misalkan Dana White memutuskan untuk mengadakan fight ini di sana dan misalkan di stadion gitu, itu bakal pecah banget. Untuk Yan, ini akan menjadi fight pertama kalinya dia untuk fight for the title. Dan di fight sebelumnya dia mengalahkan Jessica Andrade dengan KO yang cukup brutal. Untuk Zhang Weili, ini akan menjadi title fight ke-6 dia. Dan gue beruntung sudah pernah nonton doi saat dia melawan Joanna Jędrzejczyk waktu itu di UFC 275 di Singapura. Dan di fight itu dia mendapatkan KO yang wow, spinning back elbow. Dan menurut gue di fight ini Zhang Weili yang akan menjadi pemenangnya, karena dia mempunyai pengalaman yang lebih banyak lah dalam fight-fight yang lebih bergengsi, dan sekaligus dia juga merupakan finisher yang handal gitu, mau di atas, standing up, atau ground game, dia tuh dapat menyelesaikan fight dimanapun. Next, di UFC 300 ada mantan juara interim lightweight dunia Justin The Highlight Real Gaethje melawan mantan juara dunia featherweight Max Blessed Holloway, dan fight ini untuk gelar simbolik BMF ya. Menurut gue fight ini bakal menjadi fight of the night ya, karena ini kedua petarung yang selalu stand and bang dan selalu meninggalkan semuanya tuh di oktagon saat mereka bertarung. Untuk Max, ini bakal menjadi hanya kedua kalinya dia naik kelas berat, dimana sebelumnya dia pernah melawan Dustin Poirier untuk kejuaraan lightweight interim saat itu, dan dia kalah ya. Untuk Justin Gaethje, dia ingin mendapatkan kesempatan ketiganya untuk fight for the title again, dimana sebelumnya dia kalah melawan Khabib dan juga Charles Oliveira. Menurut gue di fight ini yang akan jadi penentu adalah apakah chinnya Max bakal tahan melawan power atau kekuatan yang dimiliki oleh Justin, karena we know that Justin hits hard. Kita tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat powerful gitu di divisi lightweight, karena pas terakhir kali Max melawan Dustin Poirier, dia tuh nampaknya terkejut ya dengan power yang mungkin dia belum pernah hadapi di divisi featherweight. Jujur, gue pribadi fans beratnya Max, jadi gue tuh nggak mau ngeliat dia kalah. Dan walaupun dia belum pernah di finish dan di knockout oleh siapapun, mungkin power Gaethje adalah sesuatu yang bisa memecahkan rekor ini.
Di fight lainnya ada Charlie Olives, Charles Oliveira, The Bronx, mantan juara dunia lightweight, melawan prospek ya di kelas berat lightweight, yaitu Arman Tsarukyan. Oliveira merupakan fighter yang memegang rekor finish terbanyak di sepanjang sejarah UFC dengan total 20 kali, sekaligus submission terbanyak juga dengan total 16 kali, dan dia juga memegang rekor mendapatkan bonus terbanyak di UFC dengan total 19 kali. Charles dan Arman keduanya di fight terakhir mereka dapat menang melawan top contender lightweight Beneil Dariush, dan keduanya juga bisa mendapat KO TKO ya melawan Dariush. Untuk Charles, dia pasti ingin kembali menjadi raja di divisi lightweight, dimana menurut gue ini weight class terberat ya di UFC. Untuk Arman, dia ingin naik peringkatnya, ingin memperbaiki ranking dia supaya menunjukkan orang-orang bahwa dia itu bukan prospek doang gitu, dia bisa menjadi top contender. Tapi menurut gue Charles akan tetap melanjutkan rekor finish terbaiknya dalam fight ini karena dia tuh udah sering banget perform ya di fight-fight yang besar, dan buat Arman ini bakal hanya jadi pertama kalinya gitu dia melawan mantan juara dunia. Dan even kalau dia kalah tuh, this is not the end of the road for him. Dia tuh masih muda dan masih bisa improve lagi. Di fight terakhir UFC 300 main card-nya ada Bo Nickal melawan Cody Brundage. Bo Nickal merupakan salah satu college wrestler paling decorated lah, yang pencapaiannya hebat sekali. Dia tuh 3-time NCAA Division I champion, dan fight ini adalah talent showcase lah yang dikasih buat Dana White untuk dia. Gue bener-bener nggak ada ragu, gue tidak meragukan bahwa fight ini adalah fight yang gampang dimenangkan oleh Bo Nickal. Karena bahkan di 5 fight dia sepanjang karirnya, dia tuh belum pernah melewatkan 1 ronde pun. Dan malah fight yang paling lama dia tuh cuman sepanjang 3 menit doang. Walaupun dia emang bisa dibilang masih belum terlalu berpengalaman di olahraga MMA, ini tuh fight yang dibikin oleh Dana White untuk stepping stone dia lah, untuk dia mempertajam skill-skillnya di big event di depan banyak orang. Dan karena itu, prediksi gue di fight ini bakal abis di ronde 1 dimenangkan oleh Bo Nickal. Lawannya dia, si Cody Brundage, itu tuh fighter yang bisa dibilang mediocre ya untuk level UFC, karena rekornya dia pun 4 kali menang dan 4 kali kalah di UFC doang ya. Ini bener-bener fight yang ditaruh di main card sama Dana White untuk ngasih lihat talentanya Bo ke seluruh dunia. Itu preview dan prediksi gue untuk main card UFC 300, dan kali ini gara-gara fight cardnya stack banget, gue bakal ngasih prediksi juga buat prelimsnya ya. So, di feature prelim fight ada Jiri Prochazka, mantan juara light heavyweight dunia, melawan Alexander Rakic. Gue juga beruntung banget udah pernah nonton Jiri Prochazka bertarung waktu itu pas UFC 275, dan gue juga pernah ketemu sama dia nggak sengaja lagi jalan-jalan. Anyway, untuk fight ini gue ngunggulin Jiri Prochazka bukan gara-gara gue ketemu, tapi gara-gara menurut gue freaky athleticism-nya yang dia punya dan strikingnya yang sangat aneh gitu gayanya bakal menjadi masalah besar untuk Rakic yang 2 tahun tuh dia udah nggak bertarung gara-gara cedera yang berat. Jadi untuk fight ini menurut gue Jiri bakal bisa dapat knockout. Next ada debut featherweight dari mantan juara bantamweight Aljamain Sterling melawan Calvin Kattar. Menurut gue ini fight yang menarik banget karena walaupun Aljo itu jago banget, he cemented his legacy di divisi bantamweight, Calvin Kattar tuh seorang fighter yang tough banget, dan dia ini bukan seorang yang gampang di finish. Bahkan dia pernah lawan Max Holloway dan nggak di finish sama Max Holloway walaupun dipukul selama 5 ronde gitu. Dan Danny juga langganan fight of the night. Tapi buat fight ini, kalau Aljo bisa implement grapplingnya dia yang menurut gue superior dibandingin Calvin Kattar dengan teknik backpacknya mungkin yang kita udah sering lihat, dia bisa menangkan fight ini. Tapi definitely ini bukan fight yang mudah untuk Aljo. Terus ada Kayla Harrison yang akan melaksanakan debutnya di UFC setelah bertahun-tahun fight di PFL, di mana dia sebelumnya menjadi lightweight champion ya di situ, dan sekarang dia akan melawan Holly Holm di divisi bantamweight. Ini juga akan menjadi fight yang menarik dan berat buat Kayla Harrison karena walaupun dia tuh Olympic champion ya di judo, Holly Holm tuh juga merupakan mantan juara dunia di weight class ini, walaupun ya udah bisa dibilang lewat prime lah. Tapi menurut gue grapplingnya Kayla yang superior ya dibandingin Holm akan memenangkan dia fight ini, dan seperti yang gue udah bilang tadi, Holly tuh udah lewat prime-nya. Malah gue lebih khawatir Kayla tuh gak bisa make weight buat bantamweight karena sebelum-sebelumnya tuh dia fightnya di lightweight, jadi jump-nya tuh jauh banget sih. Buat fight-fight berikut ini gue akan quick picks aja ya.
So, ada Sodiq Yusuff melawan Diego Lopez. Ini juga ada potential fight of the night, dan mudah-mudahan fan favorite Diego Lopez bisa memenangkan pertarungan ini. Jalen Turner versus Renato Moicano. Ini juga potential fight of the night. Menurut gue semuanya ini potential fight of the night ya. Dan gue megang Turner sih karena reach dan tinggi dia yang absurd buat weight class lightweight. Jessica Andrade versus Marina Rodriguez. Gue megang mantan juara Jessica Andrade. Buat Bobby Green versus Jim Miller, gue mau veteran UFC dengan rekor kemenangan terbanyak sepanjang sejarah UFC memanjangkan rekor tersebut. Dan yang terakhir, but definitely not the least, ada mantan juara lightweight Davison Figueiredo lawan mantan juara bantamweight Cody Garbrandt. Ini juga fight yang seru banget, tapi menurut gue chinnya Cody itu udah abis dan gue bisa lihat Figi mendapat KO di sini. That's it buat review UFC 300. Event besar dari UFC di mana benar-benar semua fightnya dari main event sampai fight pertama di early prelims pun tuh potential fight of the night gitu. Jadi gue bener-bener gak sabar nonton dari fight pertama sampai fight terakhir. Wah, 6 hours of fights. That's a good Sunday for me. Anyway, thank you for all the support di video-video sebelumnya, di video-video UFC gue sebelumnya. Thank you for all the comments. I really appreciate it. And subscribe for more UFC content. Kalau kalian suka, gue bakal bikin terus. And as always, thanks for watching.